terlempar lah aku jatuh, kepalanya bocor. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Maureen, dan kita balik ke sesi story time. Yeay, heboh sendiri. Nah, aku udah lama banget ya gak cerita-cerita sama kalian, dan aku lagi pengen sharing lagi nih sama kalian pengalaman aku selama sekolah dulu ya. Aku selama sekolah dari playgroup itu selalu masuk sekolah umum. Oke deh, kalau gitu tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke ceritanya aja ya. Jadi aku memang dari kecil itu selalu masuk sekolah umum, bahkan dari playgroup ya. Playgroup itu aku sekolah deket rumah. Nama sekolahnya itu dulu Bintang Kecil. Itu deket banget sama rumah, jadi ke sekolah itu ya bener-bener cuma jalan kaki doang, which mean aku digendong. Terus selama playgroup aku kurang inget sih, tapi ya namanya playgroup kan cuma main-main ya. Dan aku masih bisa berdiri dan jalan merambat dulu. Jadi kayaknya I have no problem main sama teman-teman. Tapi kalau main prosotan gitu-gitu tetap mesti dibantu ya, kayak diangkat gitu. Tapi udah mulai lupa juga sih kalau playgroup. Tuh dulu playgroup bareng sama saudara aku juga, jadi ya pasti ada temennya. Terus udah gitu kalau playgroup nggak gitu inget, kita lanjut lagi ke TK. Di TK aku baru pindah, masih dekat rumah juga. Namanya sekolahnya aku bingung sih sebenarnya, aku mesti kasih tahu nama sekolahnya atau enggak. Tapi dari seragamnya juga kalau kalian lihat foto juga bisa aja tahu gitu ya. Dari playgroup aku naik kelas, masuk TK. Di TK itu aku baru pindah. Nah, pindahnya itu masih dekat rumah juga. Aku pindah masuk ke sekolah Santo Yosef, dekat rumah. Terus TK, aku juga masih nggak ada masalah sih TK. Semuanya lancar, aku bisa main, ngikutin pelajaran. Terus karena tetap aku masih bisa berdiri dan merambat ya, jalan merambat pegangan, jadi aku nggak punya masalah. Bahkan temen-temen main apa tuh, mainan yang panjat-panjatan gitu, aku ikut-ikutan di bawahnya doang sih, paling 2 tangga doang gitu pegangan gitu kan, udah. Terus main jungkat-jungkit, bisa main bola kolam bola gitu-gitu, masih ngikutin. Kalau olahraga TK kayaknya dulu belum ada olahraga ya, cuma pelajaran main gambar ya nggak sih, belajar apa 1, 2, 3 ABC gitu kan ya palingan kayaknya. Udah lupa bu TK. Terus udah gitu tapi aku pernah ada satu accident pas TK, which is kesalahan mbak aku waktu itu ya, karena dia jagain aku tapi dia bengong. Jadi aku lagi main jungkat-jungkit sama temen aku. Terus temen aku itu yang namanya anak TK ya, nggak ngerti bu, langsung berdiri bangun udahan mainnya. Dan aku kan nggak bisa jaga badan ya. Kalau orang kan temennya udah turun, begitu jungkat-jungkitnya turun lagi, kaki mereka bisa nahan gitu kan. Aku kan nggak bisa. Jadi terlempar lah aku jatuh, kepalanya bocor. Oh no. Untungnya sekolah aku seberangnya itu dekat rumah sakit, jadi langsung digendong sama kepala sekolahnya, sama wali kelas aku juga sama mbaknya, langsung ke rumah sakit, langsung lah dijahit kepala aku gitu. Tapi ya namanya anak kecil ya nggak ngerti gitu kan, jadi ya yang disalahin siapa? Ya mbaknya meleng. Padahal biasanya dulu aku main jungkat-jungkit tuh nggak pernah ada masalah kayak gitu, karena pasti dijagain sama mbaknya gitu loh, sama mbak sama mama gitu kan. Ya kalau mama yang lagi nemenin di sekolah ya mama yang jagain, kalau lagi mbak ya biasanya mbaknya jagain. Tapi entah ada apa saat itu, si mbak meleng dan aku jatuh. Tapi I'm okay gitu. Terus TK buat masuk SD, mamaku mencoba untuk daftarin aku ke sekolah lain dulu sebelum lanjut di Santo Yosef ini. Tapi sayangnya gak keterima
Sebenarnya sih kalau dilihat dari nilai, dari kemampuan belajar, aku masuk gitu. Jadi waktu itu pas hari penerimaannya itu, mamaku dipanggil sama si sekolah X satu ini yang menolak aku ya. Sama sekolah X ini dipanggil dan dibilang kalau nilai aku itu mencukupi untuk masuk gitu segala macam. Tapi karena aku nggak bisa jalan dan sekolah mereka itu tangga, jadinya aku nggak bisa masuk sekolah situ. Walaupun mamaku bilang walaupun tangga segala macam, tetap akan mama atau mbak atau siapa nanti bantu untuk gendong gitu kan. Tapi sekolah ini karena sekolah Katolik, pikir cewek pakai rok digendong gitu takutnya kelihatan kemana-mana, nggak etis, nggak pantas. Jadi aku tidak diterima sekolah di situ gitu. Padahal rencananya mau masuk sekolah bareng sama saudaraku gitu. Jadi agak sedih sih, tapi kayaknya dulu aku nggak ngerti-ngerti amat, jadi kayak ya udahlah nggak masuk udah. Cuma mamaku ya kesel, marah. Sampai sekarang masih kalau inget masih gregetan gitu sih mama. Oke, jadi kemarin pas bikin video ini aku lupa mention kalau sebenarnya aku selain ditolak sama sekolah X, si sekolah ini malah menyarankan ke mamaku untuk memasukkan aku ke SLB, sekolah luar biasa. Walaupun sebenarnya kalau melihat dari kemampuan aku belajar dan nilai, aku itu bisa masuk ke sekolah ini. Cuma karena aku gak bisa jalan, jadi mereka langsung menyarankan untuk masukkan aku ke SLB gitu. Nah, hal itulah yang bikin si mama jadi marah waktu itu. Nah, sebenarnya for your information, nggak semua anak dengan disabilitas itu harus masuk ke SLB. As long mereka bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya. Dan sekolahnya itu juga sekolah inklusif ya, which mean mereka harus bisa menyediakan fasilitas untuk si anak ini juga. Gitu. Jadi jangan mengira semua anak-anak dengan disabilitas itu harus sekolah di SLB. Oke? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke ceritanya ya. Terus udah gitu, akhirnya aku lanjut sekolah di Santo Yosef. Lancar aja semuanya. Cuma karena di Santo Yosef dulu zaman dulu masih jongkok ya, masih tahun 2000 awal kan. Jadi aku kan kakinya nggak kuat, nggak bisa jongkok. Jadi ya selama sekolah aku nggak pernah ke toilet. Aku selalu ke toilet itu pulang sekolah. Jadi cuma sebelum berangkat sekolah, mandi, ke toilet gitu kan. Pulang baru aku ke toilet lagi gitu. Karena nggak bisa, toiletnya jongkok. Pernah sekali sih, aku pengen pipis banget, nggak tahan. Akhirnya dibantuin lah sama guru aku, sama wali kelas aku. Dan itu setengah mati banget, tapi aduh, aku lupa lagi namanya ibu siapa. Tapi ampun ibu, makasih banget loh. Aku bener-bener dibantuin banget, dipegangin, jadi udah bener-bener kayak anak sendiri gitu. Dipegangin, bantuin pipis gitu, sampai beres lah pokoknya. Dibantuin semua. Tapi jadinya nggak di toilet nggak di toilet umum anak-anak ya. Aku masuknya ke toilet guru gitu. Kalau SD pertemanannya gimana? Teman-temannya terima nggak gitu ya? Ada yang bully-bully nggak? Awal-awal kelas 1 sampai kelas 5 baik-baik aja. Semua teman-temannya baik, ngebantuin aku belajar bareng, main bareng gitu ya. Kalau pelajaran olahraga, ya mereka olahraga, aku enggak, aku cuma ngeliatin mereka doang. Palingan aku duduk di tiang bendera di lapangan. Terus kalau main, ikut main bareng. Main apa ya zaman dulu ya? Role play gitu ya. Jadi pangeran, jadi putri gitu-gitu. Ikutan main bareng. Selalu ikut bareng-bareng semua. Kalau mau jajan, bisa nitip sama temen aku yang ke kantin beliin gitu, dan selalu dibeliin, selalu kok, semuanya bisa minta bantuan baik-baik. Terus school, semua guru pun juga semuanya menyetarakan aku dengan murid-murid lainnya untuk dalam hal pelajaran ya.
Jadi nggak ada spesialnya. Cara ngajar tetap sama, ke kelas langsung gitu. Terus ulangan soal apa semua juga sama, karena aku bisa mengikuti pelajarannya. Terus kalau ditanya pernah dibully apa enggak, pas SD pernah, tapi bukan karena aku nggak bisa jalan gitu. Tapi bukan karena aku nggak bisa jalan. Adalah suatu hal. Kalau kalian mau tahu, mungkin lain kali aku bakal bikin story time lainnya lagi untuk cerita. Tapi yang jelas yang ngebully juga pas lulus SD itu mereka udah minta maaf, dan bahkan kita sampai sekarang juga masih temenan. Nah, itu SD ya. Aku gak gitu punya banyak foto sih pas SD. Mungkin ada, tapi gak tahu mau nyelip kemana. Tapi aku nemu satu foto ini. Nemu satu foto ini di Facebook aku. Kemarin aku lupa lihat lagi yang nge-tag siapa. Bisa coba kalian lihat. Bisa ditebak kah? Aku yang mana? Aku gedein dikit, coba bisa nggak? Nah, coba ditebak ya aku yang mana. Bisa di komen di bawah. Aku baris keberapa, dari anak nomor berapa, dari kanan kiri gitu ya. Nah, terus selesai itu, kalau ada pentas juga pas SD aku tetap ikutan. Ikut pentas nari. Kalian tahu nggak sih, aku nggak bisa berdiri aja. Aku ikut pentas nari karena jadi aku didudukin di bangku gitu, yang gerak cuma tangannya. Jadi semuanya disetarakan. Itu pas SD. Lulus SD sayangnya karena aku juga udah gede ya, nggak mungkin orang kuat gendong aku terus pas udah SMP gitu ya. Nggak mungkin orang kuat gendong aku terus buat naik ke lantai 3 gitu misalkan. Karena sekolah aku itu dulu Santo Yosef nggak ada liftnya, semuanya tangga, dan SMP itu seingat aku dulu SMP 1 itu di lantai 3. Jadi mau tak mau kita pindah gitu. Aku pindah, di situ mulailah mencari sekolah yang menyediakan lift mau tak mau. Terus sekolah yang nyediain lift ya antara sekolah internasional atau nasional plus gitu ya. Nah, jadinya aku coba deh tuh ngelamar. Itu pun aku masuk ngetes itu tuh udah bener-bener gelombang terakhir. Aku inget banget aku tes SMP itu masuk itu gelombang terakhir. Karena mamaku tadi ya masih pengen aku coba lanjut di Santo Yosef. Tapi nggak bisa karena masalah tangganya itu. Jadi ya udah ngeteslah, aku masuk ke Nasional Plus di sekolah Jubile. Yeay. Tapi aku sempet dibohongin sama mamaku, sampai nangis. Morin nggak lulus, nggak masuk. Nggak apa-apa deh ya, nggak usah sekolah dulu setahun gitu. Nangis lah gue ke sekolah. Dan aku tuh dulu tuh rajin banget sekolah. Jadi orang mah anak kecil ya, nggak mau sekolah nangis-nangis. Aku tuh happy banget kalau udah namanya sekolah. Kalau sakit pun aku masih mau masuk. Kalau nggak sampai tepar-tepar banget, cuma batuk pilek gitu, misalkan panas dikit, mama aku udah bilang gak usah masuk deh, di rumah aja istirahat, biar cepet sembuh. Nggak mau aku tetap mau sekolah pokoknya gitu. Terus ya udah di SMP masuklah ke SMP di Sekolah Nasional Plus. Di situ fasilitasnya ya ada toilet ya udah duduk, dan ada lift. Dan aku kan udah mulai pakai kursi roda SMP. Jadinya fasilitasnya di situ memadai banget. Ada apa namanya ini? Aku lupa. Kayak tanjakan dorongan gitu. Jadi aku kemana-mana tuh bisa. Terus sama kayak SD, semuanya disetarakan kecuali olahraga. Kalau olahraga jadinya aku diminta untuk bikin makalah gitu. Misalkan makalah soal senam, makalah soal basket gitu. Itu buat ngambil nilainya. Apalagi ya?
Teman-temannya justru SMP itu baik-baik semua. Makin gede justru aku ngerasa nggak ada yang bully ya, nggak pernah ngalamin ngebully. Kena bully itu SMP SMA hampir, tapi kayaknya nggak terhitung bully gitu ya. Terus jadi menurut aku klop aja aku sama teman-teman aku, main, makan bareng, pergi bareng, malahan udah mulai yang namanya ke mall, nonton bioskop, itu udah mulai ke rumah teman, main, ngerjain tugas gitu. Itu udah mulai SMP. Dan everything is good. The teachers is also very nice, very kind gitu ya. Mereka benar-benar menyetarakan, ngambil nilai apa segala macem. Kalau harus ngambil nilai speaking, ngomong gitu, atau reading yang mesti maju ke depan gitu ya, aku tetap maju, aku tetap ke depan gitu. Kalau yang namanya disetrap ya tetap disetrap, aku ya duduk gitu ya, tapi tetap keluar kelas gitu, itu tetap. Jadi semuanya setara. Terus actually SMP malahan aku ketemu sama teman-teman baik aku yang sampai sekarang masih temenan. Tada, tring. Kita kenal dari SMP sampai sekarang, cewek-cewek semua gitu. Jadi intinya SMP berjalan dengan baik, aku bisa main sama teman-teman aku, bisa bersosialisasi, bisa gabung masuk ke dalam teman-teman barunya, dan they are very welcome with me. Gak ada yang nyinyir gitu tuh nggak ada. Itu sih kayaknya kalau SMP. Terus akhirnya lulus SMP, masuk SMA, aku tetap di Jubile. Jadi aku tetap ketemu sama teman-teman SMP aku, tetap bareng. And then SMA itu justru adalah waktu, kalau orang bilang kan SMA itu waktu paling menyenangkan semasa sekolah ya. Dan ya, that's true for me ya. Aku juga ngalamin itu, aku ngerasa masa SMA aku itu paling bahagia, paling bandel, paling bahagia. Gak bisa aku lupain gitu SMA kayaknya ya. Oke, jadi kalau di Jubil itu zaman dulu langsung di kelas 1-nya langsung ditentuin kita masuk IPA atau IPS gitu. Tapi ya, masuk IPA atau IPS, cuma di semester pertama akan ditentukan lagi mana anak yang masuk kelas intensif, which is yang bisa lulus dalam 2,5 tahun kalau nggak salah, atau 2 tahun, aku lupa. Dan satu lagi kelas biasa yang tetap lulus 3 tahun SMA gitu. Tapi sayangnya aku nggak masuk ke intensif. Tapi tadinya aku tuh sedih, kok aku ternyata nggak sepinter itu ya, aku ngerasa begitu. Nangis di rumah, sedih. Tapi sekarang wow, aku justru bersyukur nggak masuk intensif, karena aku benar-benar menikmati banget masa-masa SMA. Dan di Jubil, SMA-nya itu zamannya tahunnya aku ya, tiap kali naik kelasnya itu nggak diacak lagi. Jadi dari selesai semester 1, setelah dibagi intensif dan kelas reguler, itu anak-anaknya sama, itu lagi sampai lulus. Dan jadinya kita itu deket banget satu sama lain ya. Di kelas itu super deket banget, cewek cowok semuanya main bareng ya, semuanya bareng, main bareng, kerjain tugas bareng, nyontek pun bareng gitu ya. Beneran. Dan SMA itu aku merasa aku paling bandel sih, dimana bisa kabur kalau lagi ada acara, ngumpul di aula, ikutan kabur, bandel ya. Tapi itu yang menyenangkan gitu loh. Di kelas, kalau di kelas aku suka tidur, dibangunin, terus ya kalau emang tugasnya udah selesai aku balik tidur lagi. Pokoknya bandel deh. Nah itu masa-masa SMA ya, sampai lulus semuanya deket, happy, main bareng, belajar bareng. Oh bahkan SMA itu kelas aku benar-benar bisa sampai kayak kalau ada ujian
masih ada yang belum ngerti gitu, kita tuh rela pulang sekolah lebih sore cuma buat ngumpul bareng, belajar bareng. Jadi yang udah bisa ngajarin yang belum bisa, segitu deketnya gitu. Kan kalau gak deket kayaknya kadang malas juga ya, kayak aduh gue mau pulang, ngapain ngajarin lo gitu. Maunya pulang gitu. Jadi bener-bener sebegitunya kita bisa janjian, nanti mau belajar bareng gak? Di sekolah aja, di kantin atau di ada ruang serbagunanya gitu, kita belajar bareng di situ gitu. Mungkin yang orang-orang bingung kalau ada karya wisata gimana gitu kali ya. Kalau ada karya wisata yang di dalam kota gitu, kayak misalkan cuma ke kebun binatang, ke Ancol, ke museum, itu aku tetap ikut dan aku ditemenin sama mbak gitu. Tapi aku tetap naik bus bareng gitu. Jadi nggak melewatkan itu ya, namanya mabok naik bus itu tetap ngerasain. Terus ada yang namanya masa di Plonco terus harus nginep gitu ya. Misalkan dulu kita nginep di mana ya, daerah Bogor atau Puncak gitu, itu aku juga tetap ikut camping pun tetap camping. Cuma orang-orang mandinya di ruangan sana, ruang anak-anak semua buat siswa gitu ya. Kalau aku jadinya boleh masuk ke rumahnya sih buat guru-guru buat mandi biar nggak repot gitu. Tapi kalau tidur ya makannya tetap lesehan camping di tenda. Dan it's so fun beneran deh, walaupun kita empit-empitan dan kedinginan malam-malam, justru itu yang menyenangkan ya. Terus tapi kalau ada acara ke luar negeri atau keluar kota, kayak misalkan dulu di Jubil pernah pariwisata ke Bali, ke Jogja, dan ke luar negeri pernah ke Singapura, Malaysia, itu aku nggak ikut gitu karena terlalu jauh dan papa mamaku juga belum berani ngelepas aku sejauh itu cuma sama mbak gitu. Jadinya aku nggak ikut. Tapi banyak, bukan aku doang yang nggak ikut, banyak juga anak-anak lain yang nggak dapat izin dari orang tua jadi nggak ikut. Jadi kita ya di sekolah tetap belajar, atau kita diajak pariwisata ke daerah-daerah dalam kota aja, kayak ke TMII gitu. Begitu dia perjalanannya sampai akhirnya aku lulus SMA dan aku masuk kuliah di Universitas Atmajaya Jakarta, dan sekarang sudah lulus S1 Psikologi gitu. Oke, kayaknya sih itu aja deh pengalaman sekolah aku. Sebenarnya sama aja, nggak ada perbedaan, dan aku benar-benar merasakan semuanya disetarakan, dari penilaian, perlakuan, semuanya itu setara. Jadi that's why I'm very happy I can experience it. I can have a very good friends from both school ya, Santo Yosef dan Jubile. Aku tetap punya teman-teman baik yang sampai sekarang juga masih kontak, masih kenal, masih sering ketemu juga. Apalagi teman SMP SMA. Tanya pengen balik lagi ke masa sekolah apa, aku pengen ngerasain SMA lagi. Tapi cuma happy-nya aja sih. Aku gak mau belajar lagi. Pusing ya. Pusing, belajar itu pusing. Jadi mau happy-nya aja, main-mainnya aja sama temen. Bandelnya, bikin guru marah gitu kan. Menyenangkan. Ya, begitulah. Oke deh, kalau gitu kayaknya story time kali ini sampai situ aja. Kalau ada yang kalian mau tanyain, jangan malu, jangan ragu, langsung tanya aja. Kalian bisa komen di comment box di bawah, atau kalian bisa follow aku di Instagram @naufinkartika dan langsung DM untuk nanya-nanya sama aku. Oke guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe buat yang belum ya. Aku tahu masih banyak yang belum subscribe. Subscribe, ayo. Terus diklik loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. See you guys on my next video. Bye!